Shalom jemaat terkasih, salam merdeka. Dari GBI Bethel Kelapa Gading mengucapkan Dirgahayu ke-78 Republik Indonesia. Terus melaju untuk Indonesia maju. Senang sekali dapat kembali menyapa Anda dalam Bethel News pekan ini. Bersama saya, Andi Duha, akan menyampaikan kegiatan GBI Bethel Kelapa Gading sepekan ke depan. Seperti Maria yang mau duduk mendengarkan firman Tuhan, demikian juga kita senantiasa mau mendengarkan firman-Nya. Ikutilah program Pelita Hidup yang disiarkan melalui YouTube GBI Bethel Kelapa Gading yang diadakan setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 5 pagi. Doa pagi diadakan setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 6 sampai 7 pagi. Diadakan secara online melalui aplikasi Zoom. Doa malam setiap hari Jumat pukul 7 malam di Gereja Lantai 2. Menara Doa Sinode GBI setiap hari Sabtu pukul 6 sampai 7 pagi secara online melalui aplikasi Zoom. Menara Doa Onsite setiap hari Sabtu pukul 9 pagi di Gereja Lantai 1. Dan berikut rangkaian kegiatan ibadah yang dapat jemaat ikuti. Selain memastikan kebutuhan jasmani anak terpenuhi, kebutuhan rohani pun harus terpenuhi. Maka dari itu kami menghimbau para orang tua untuk membawa anak-anaknya mengenal pribadi Tuhan lebih dekat. Ajak mereka untuk hadir dalam ibadah sekolah minggu yang diadakan setiap hari Minggu pukul 10 pagi. Anak-anak tentunya menyukai karena sekarang tempatnya sudah baru dan guru-gurunya pun sangat menyenangkan. Ibadah Bethel Youth dan Bethel Teens Kelapa Gading setiap hari Sabtu pukul 5 sore. Ayo generasi muda datang dan bergabung dalam ibadah ini. Kami informasikan ibadah WBI Rabu 23 Agustus 2023 ditiadakan dan akan aktif kembali pada hari Rabu 30 Agustus 2023. Ibadah BSM Bethel Senior Ministry pada hari Kamis 24 Agustus 2023 pukul 10.30 pagi melalui aplikasi Zoom. Untuk itu kami mengundang kepada seluruh oma dan opa untuk hadir dan rasakan lawatan Tuhan bersama-sama. Ibadah onsite GBI Bethel Kelapa Gading Minggu 27 Agustus 2023 pukul 8 dan 10 pagi dengan acara khusus yaitu Worship Sunday yang akan dilayani oleh hambanya PDP Jovita Abraham dengan tema Never Walk Alone. Catat tanggalnya dan berikan waktu yang terbaik untuk Tuhan dengan hadir lebih awal sebelum ibadah dimulai. Bagi jemaat yang mau berangkat bersama dari gereja untuk mengikuti acara Pastor Conference dapat mendaftar di lobi gereja lantai 1. Bagi jemaat yang mau memberikan persembahan dan membutuhkan pelayanan pastoral dapat segera scan QRIS yang berada di depan bangku Bapak Ibu sekalian. Jika Anda membutuhkan informasi lengkap, kegiatan sepekan dapat melihat di Instagram GBI Bethel Jakarta. Demikian Bethel News minggu ini, tetaplah ingat kebaikan Tuhan atas hidup kita. Selamat berakhir pekan dan Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom Bapak Ibu. Shalom. Boleh tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Amin. Mungkin ketika masuk dalam ruangan ibadah Bapak Ibu kita melihat merah putih di mana-mana. Di mana sebentar lagi dimulai dari hari 4 hari ke depan kita akan memperingati ke-78 Republik Indonesia terus disertai oleh Tuhan. Amin. Amin. Kalau sampai hari ini Indonesia masih berjalan, pemerintah masih terus diberkati oleh Tuhan. Tidak ada banyak masalah di tahun ini yang kita alami, itu semua karena karunia Tuhan. Saya masih ingat Bapak Ibu tahun-tahun sebelumnya dikatakan bahwa Indonesia akan terjadi demikian sedemikian yang dikatakan hal-hal negatif. Tapi sampai bulan Agustus ini kita akan mengakhiri tahun di bulan Desember. Tuhan menyertai Indonesia, amin. Dan kita terus berdoa untuk bangsa dan negara kita biar terus dilawat oleh Tuhan. Biarlah pagi hari ini kita datang kepada Tuhan menghampiri tatanya dengan penuh ucapan syukur. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Yesus buat kebaikan-Mu atas setiap kami. Sepekan telah berlalu dan ini waktu yang terbaik buat kami.
Kami mau datang menyembah Engkau, memuji Engkau, menyembah lebih dalam lagi Tuhan. Sebab Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah penghiburan kami. Di dalam-Mu ada pengharapan dan kemenangan kami. Kami mau terus berjalan bersama Engkau Tuhan. Dan kami mau terus diisi oleh firman-Mu yang menjadi bekal kami dimanapun kami berada. Biarlah Roh-Mu bekerja lebih dahsyat di tempat ini. Mengalirlah Tuhan, kuasa-Mu di tempat ini. Penuhi ruangan ini, tutup bungkus dengan darah-Mu ya Bapa. Biarlah kami fokus menyembah Engkau saja Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, dan kami berterima kasih. Kau Allah yang besar, Kau Allah yang sungguh setia. Terima kasih Tuhan. Masuk hadirat-Mu Tuhan, dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan. Mari sama-sama katakan, di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kedamaian. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku nampak keagungan. Mari sama-sama katakan, Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu, hanya untuk menyembah-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak disembah. Mari bersama-sama kita memuji Tuhan saudara. Mari nyatakan, masuk hadirat-Mu Tuhan, dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, hiaskan kekudusan di hadapan-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, oh, ku rasakan kedamaian. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, nampak keagungan. Oh, Yesus, ku sembah Kau, sujud
hidupku, hanya untuk menyembah. Keinginan dalam hidupku, keinginan dalam hidupku, hanya untuk menyembah. Keinginan dalam hidupku, hanya untuk menyembahmu. Oh Tuhan, ku sembah. Haleluya, haleluya. Muliakan namamu ya Bapa, ku sembah ya Raja. Haleluya. Ku ingin lebih lagi tinggal di dalammu, rasakan hadiratmu. Haleluya, haleluya Tuhan, amin. Kau sangat kami rindu ya Bapa, kami rindukan hadiratmu. Lebih lagi curahkanlah kuasa rohnya Bapa. Haleluya. Terima kasih akan kasih setiamu. Terima kasih Tuhan, hadiratmu, hadiratmu. Terima kasih, terima kasih. Kami mau terus menyembahmu, masuk dalam hadiratmu, tinggikan namamu, ku sembah selalu. Kau yang terbesar Tuhan, layak dipuji dan disembah. Kan tinggikan namamu. Oh, ku ingin rasakan hadiratmu. Oh Tuhan, ku datang membawa persembahanku, korban syukurku padamu. Jiwaku milikmu Tuhan, hidupku milikmu Tuhan, aku kepunyaanmu, ini aku milikmu. Oh, curahkanlah kuasamu, kami mau terus agungkan namamu. Haleluya. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya. Mari jemaat sekalian saya undang untuk bangkit berdiri. Kita beri hormat kepada Allah kita. Bagi Roh penghibur
rasakan Engkau hadir di tengah-tengah kami saat ini ya Bapa. Kami rasakan curahan kuasa-Mu yang dahsyat terus mengalir. Kami mau terus mempersembahkan yang terbaik hanya untuk Raja kami, Yesus yang telah mati bagi setiap kami. Dan kami mau antarkan segala korban syukur kami dalam puji-pujian kami. Amin. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Sekali lagi tepuk tangan Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu, tadi dari awal sudah sampaikan bahwa hari ini kita memperingati ulang tahun RI yang ke-78. Kalau boleh begitu saya mau ngajak semua saudara untuk sapa kanan kirinya katakan merdeka. Luar biasa. Kita merdeka karena iman, amin. Kita merdeka karena Tuhan Yesus kita. Sebab Dia Tuhan Raja Maha Besar. Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Ya, Dia Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Katakan Dia pencipta saudara. Dia pencipta dunia ini. Dia membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu bersama. Katakan Tuhan Raja Maha Besar. Sekarang katakan Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Hey, Tuhan Raja. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Oh, 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 oh. Dia pencipta dunia ini. Dia membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Sama-sama katakan dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan. Puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Sekali lagi boleh kita ulangi lagi Bapak Ibu Saudara. Tuhan Raja Maha Besar. Boleh lebih kencang lagi suaranya. Katakan datang menyembah Dia. Ya Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini. Dia membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan. Puji Dia Tuhan Raja Maha. Dia pencipta, Dia pencipta dunia ini. Dia membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan. Puji Dia Tuhan Raja. Dengan bersuka, dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan. Puji Dia Tuhan Raja Maha. Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha. Yang terakhir kita katakan Yesus yang terbesar. Setuju, amin. Yesus Raja Maha Besar. Oh, oh. Haleluya. Siapa yang percaya bahwa sebab Tuhan kita Raja Maha Besar, amin. Sebab Dia Tuhan Maha Besar, amin. Dia menyertai setiap kita saudara.
Sebab Dia yang terbesar di antara kita. Haleluya. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasa-Nya dahsyat menghancurkan musuh. Kita mau bercerita tentang kemuliaan Tuhan, saudara. Ceritakanlah kemuliaan-Nya di antara segala bangsa, dan perbuatan-Nya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Mari katakan, sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasa-Nya dahsyat menghancurkan musuh. Sekali lagi kita mau ceritakan kemuliaan Tuhan. Untuk Indonesia, kemuliaan bagi Tuhan. Ceritakanlah. Ceritakanlah kemuliaan-Nya di antara segala bangsa, dan perbuatan-Nya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. GBI Betel Kelapa Gading katakan, Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasa-Nya dahsyat menghancurkan musuh. boleh cemas kamu. Sebab Tuhan Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasa-Nya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasa-Nya dahsyat menghancurkan musuh. mari kita lihat dahsyat. Kuasa-Nya dahsyat, dahsyat, dahsyat. Lebih lagi, dahsyat. Kuasa-Nya dahsyat, 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 menghancurkan musuh. Tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Katakan, Dia Tuhan Raja Maha Besar. Disilahkan duduk kembali. Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya, mari kita siapkan hati kita untuk ditaburi oleh firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat setiap penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Dan kami mau duduk diam mendengarkan Engkau Tuhan. Kami mau dengarkan Engkau ya Bapa. Berfirman-Nya bagi setiap kami. Dan kami siap mendengarkan Engkau ya Tuhan. Sebab
berdaya, ku hampiri katamu, kau berikan kekuatan baru. Dalam kesesakanku, ku berseru padamu, Yesus kau yang segarkan jiwaku. Seperti wanita yang menjamah jubahmu, ku nyatakan iman dan doa. Mari sama-sama kita lambaikan tangan kita di atas kepala Bapak Ibu Saudara. Mari katakan, Kau penyembuhku, kau pulihkanku, kau angkatku di saat aku terpuruk. Yesus, kau bebaskanku dari segala kelemahanku. Yesus, kau penyembuhku, selamanya hidupku milikmu. kita mau sama-sama belajar lagu ini Bapak Ibu Saudara. Kita imani setiap kata yang ada di dalam lagu ini. Bila ini menjadi doa kita bersama-sama kepada Tuhan. Saat ku tak berdaya, ku hampiri katamu, kau berikan kekuatan baru. Dalam kesesakanku, ku berseru padamu, Yesus kau yang segarkan jiwaku. Seperti wanita yang menjamah jubahmu, menyatakan iman dan doaku. Kau penyembuhku, kau pulihkanku, kau angkatku di saat aku terpuruk. Yesus, kau bebaskanku dari segala kelemahanku. Yesus, kau penyembuhku, selamanya hidupku milikmu. Selamanya hidupku milikmu, Tuhan. Kau penyembuhku, kau pulihkanku, kau angkatku di saat aku terpuruk. Yesus, kau bebaskanku dari segala kelemahanku. Yesus, kau penyembuh. Jemaat sedang bangkit berdiri. Sama-sama kita nyanyikan pujian ini. Katakan, oh, kau penyembuhku, kau pulihkanku, kau angkatku di saat aku terpuruk. Yesus, kau bebaskanku dari segala kelemahanku. Yesus, kau penyembuhku, selamanya hidupku milikmu. Yesus, kau penyembuhku, Yesus, kau penyembuhku, selamanya hidupku milikmu. Yesus, kau penyembuhku, Yesus, kau penyembuhku, selamanya hidupku milikmu. Selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Kiranya berkat Tuhan melimpah dalam hidup kita senantiasa.
Saya juga mau menyapa saudara-saudara yang beribadah melalui online YouTube GBI Battle dan juga melalui Metaverse GBI Battle. Biarlah saudara bisa menikmati hadirat Tuhan melalui sarana apapun saudara bisa beribadah. Saya juga menyambut dengan gembira rombongan dari Gereja Kristen Evangelis Kalimantan. Dulu namanya Gereja Dayak Evangelis ya. Kita bersyukur karena banyak suku Dayak yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Haleluya. Dan saya dengar sekarang ada lebih kurang 1000 gereja Kristen Evangelis yang ada di berbagai provinsi di Kalimantan. Tuhan Yesus dipermuliakan. Haleluya. Yang baru berdoa adalah Bapak Pendeta Edi Liverda yang menjadi gembala sidang dari GKE yang ada di Jakarta sekarang. Rombongan ini dipimpin oleh Bapak Dr. Willy Yosef. Beliau dulu adalah bupati di Puruk Cahu, Murung Raya, kota Puruk Cahu di Kalimantan Tengah. Pernah menjadi kandidat gubernur Kalimantan Tengah, tapi rupanya belum waktu Tuhan. Kita doakan. Beliau juga menjadi anggota DPR di pusat di Jakarta beberapa waktu yang lampau. Dan beliau punya hati untuk mengajak rekan-rekannya untuk bisa bersama-sama beribadah, bertukar pikiran tentang pengembangan gereja dan juga sekolah tinggi teologi. Kita menyambut dengan gembira. Kalau boleh berdiri Bapak Ibu supaya bisa dikenal oleh jemaat. Puji Tuhan. Terima kasih banyak, Tuhan memberkati. Silakan duduk. Ditemani juga Pak Iteng, seorang pengusaha tekstil dari Bandung dan juga developer, pokoknya Taman Sakura, Taman Pinus, pertamanan di Bandung, pokoknya Pak Iteng lah ya. Haleluya. Puji Tuhan. Baik, hari ini saya akan menyampaikan firman dengan judul Keluarga yang Diurapi Roh Kudus. Mari kita baca Lukas pasal pertama ayat 5 sampai ayat 15. Saya mengajak kita membaca bersaut-sautan. Saya baca ayat yang ganjil, Bapak Ibu Saudara membaca ayat yang genap. Lalu ayat terakhir ayat 15 kita akan baca bersama-sama sehingga seluruh perikop ini kita akan pahami. Lukas pasal pertama mulai ayat yang kelima. Pada zaman Herodes Raja Yudea adalah seorang imam yang bernama Sakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Silakan. Tetapi mereka tidak mempunyai anak sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Sebab ketika diundi sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Maka tampaklah kepada Sakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Sakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Bersama-sama, sebab ia akan besar di hadapan Tuhan dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya." Amin. Saudara sekalian, hari ini adalah hari Pentakosta. Hari Pentakosta adalah hari yang ke-50 setelah Yesus bangkit dari antara orang mati atau Paskah. Hari Pentakosta juga merupakan hari yang ke-10 setelah Yesus naik ke sorga. Pada hari Pentakosta, 120 murid berhimpun di loteng Yerusalem. Tiba-tiba mereka penuh dengan Roh Kudus yang nampak bagaikan lidah-lidah api. Dan mereka mulai berbahasa baru sebagaimana yang diilhamkan oleh Roh Kudus. Murid yang semula ketakutan mendapatkan keberanian dari Roh Kudus. Petrus berkhotbah
Di hadapan begitu banyak orang, 3.000 orang bertobat, dibaptis. Gereja mula-mula dilahirkan. Jadi kalau boleh dibilang hari ini adalah hari ulang tahun gereja secara universal yang dimulai dari hari Pentakosta pada masa perjanjian baru. Saudara-saudara, kehadiran Roh Kudus pada hari Pentakosta seharusnya menyadarkan kita bahwa peranannya harus kita terima di dalam hidup pribadi dan juga di dalam keluarga kita. Yesus naik untuk menyiapkan sorga bagi kita. Tapi kemudian Roh Kudus turun untuk menyiapkan kita bagi sorga. Kalau Yesus naik, dia pasti telah menyediakan tempat terindah di sorga bagi kita yang percaya. Tapi sekarang kita yang masih di dunia sadar, Roh Kudus dikirim untuk menyiapkan kita supaya kita punya karakter yang berkenan kepada Allah sehingga kita layak disebut sebagai warga negara kerajaan sorga. Saya yakin kalau Roh Kudus bekerja, pertama-tama dampaknya dialami secara pribadi dan juga kepada orang-orang terdekat, yaitu kepada keluarga. Jangan kita bilang saya penuh Roh Kudus, saya jadi berkat di gereja bagi banyak orang, tapi di rumah bikin ribut terus, berantem terus suami istri, orang tua dan anak. Hidup kita nggak jadi teladan, saudara. Karena kehadiran Roh Kudus pertama-tama harus dirasakan oleh orang-orang dalam keluarga kita masing-masing. Salah satu contoh orang yang diurapi, dipenuhi Roh Kudus adalah keluarga Zakaria dan Elisabet. Alkitab berkata bahwa mereka adalah keturunan Imam Harun. Suaminya keturunan Harun, istrinya keturunan Harun. Tetapi dalam kebiasaan pada waktu itu yang melayani di bait Allah adalah pria. Sehingga Zakaria yang melayani di sana. Tapi istrinya juga sebagai keturunan Harun tentu mendukung pelayanan suaminya. Dan saya melihat keduanya adalah orang yang taat kepada pimpinan Roh Kudus. Karena di ayat 15 tadi dikatakan bahwa anak yang akan dikandung oleh Elisabet itu adalah anak yang penuh dengan Roh Kudus sejak dari dalam kandungan. Dan tidak mungkin ada seorang penuh Roh Kudus dari dalam kandungan ibunya kalau ibunya tidak dipenuhkan dengan Roh Kudus. Mana bisa ibu yang penuh roh setan melahirkan atau mengandung anak yang penuh Roh Kudus. Bahkan kalau kita lihat ayat berikutnya, ketika Maria, saudara daripada Elisabet ini berjumpa dan menyampaikan salam Maria, dikatakan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Jadi saya melihat bahwa keluarga ini adalah keluarga yang diurapi Roh Kudus. Saudara perlu tahu bahwa walaupun pencurahan Roh Kudus terjadi pada hari Pentakosta lebih kurang 2000 tahun yang lalu, Roh Kudusnya sendiri sudah ada sebelumnya. Bukan hanya pada masa perjanjian baru, juga pada masa perjanjian lama. Bahkan dia adalah Allah yang kekal. Sehingga ketika kita mentaati petunjuk Allah yang kekal, di mana Roh Kudus sekarang mau diam di dalam hati kita, maka kita menjadi pribadi, maka kita menjadi keluarga yang diurapi dengan Roh Kudus. Saya ingin mengajak saudara untuk melihat sekarang apa saja ciri keluarga yang diurapi Roh Kudus. Sambil berkaca dari firman, apakah keluargaku sudah dipimpin oleh Roh Kudus? Dan kalau ada ciri-ciri yang belum dalam hidup kita, kita berdoa, kita rindu, Tuhan pulihkanlah keluargaku supaya dipimpin oleh Roh Kudus Allah sendiri. Yang pertama, keluarga yang penuh Roh Kudus adalah keluarga yang hidup saleh. Ayat 6 tadi berkata, keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Mereka orang benar, mereka orang tidak bercacat. Tentu tidak berarti mereka tidak punya dosa. Karena kita berkata semua manusia telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Hanya Yesus satu-satunya pribadi yang tidak berdosa karena dia dikandung oleh Roh Kudus yang Maha Suci. Tetapi mereka adalah orang yang takut akan Allah. Mereka adalah orang yang saleh. Saleh menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mengandung dua arti. Pertama, saleh artinya taat dan sungguh-sungguh menjalankan ibadah. Yang kedua, suci dan beriman. Di Indonesia ini banyak sekali orang beragama, tapi belum tentu dia memiliki kesalehan batin.
Saudara, Tuhan mau kita jadi orang rohani, punya spiritualitas yang baik. Bukan hanya sekedar agamawi atau punya religiusitas. Di negara kita ada banyak orang yang mengenakan simbol-simbol agama, tapi belum tentu hidup takut akan Tuhan. Saya baca berita beberapa hari yang lalu, di televisi nasional kita setiap minggu ada 69 tayangan agama. Apa nggak kebanyakan, saudara sekalian? Apakah dengan 69 itu nggak bisa diisi dengan yang lain? Kalau di Singapura mungkin nggak akan ada lah yang seperti itu. Nah, apakah orang langsung menjadi rohani ketika dia melihat tayangan-tayangan agama? Jawabannya bisa ya, bisa tidak. Tergantung daripada apakah kita mau mentaati dari batin kita yang terdalam. Sebab kalau ada orang yang datang ke gereja pakai baju putih, pakai celana putih, rambutnya putih, kumisnya putih, lalu kemudian kita tanya, "Shalom Pak, siapa namanya?" "Haleluya." "Oh Pak Haleluya rupanya." "Rumah di mana Pak?" "Puji Tuhan." "Oh ada jalan puji Tuhan barangkali." "Bapak sudah makan belum?" "Shalom." Kita pikir ini rohani banget, padahal belum tentu rohani, itu agamawi, saudara. Saya ingat satu kali ada seorang yang ditangkap masuk ke tahanan karena dia suka mencuri ayam. Tapi dia rajin sembahyang. Sampai kepala tahanan bilang gini, "Anda itu rajin sembahyang tapi kok nyolong ayam. Anda itu nyolong ayam tapi kok rajin sembahyang." "Oh begini Pak, sembahyang itu agama saya." "Oh bagus. Kalau mencuri itu profesi saya Pak." Lah ini tidak ada korelasi antara agama, kegiatan ibadah yang dilakukan dengan perilaku hidup sehari-hari. Zakaria dan Elizabeth bukan orang agamawi, walaupun mereka adalah imam. Mereka adalah orang yang saleh, karena mereka punya spiritualitas yang luar biasa. Apa cirinya mereka punya spiritualitas? Saudara tahu, jangan kita berpikir orang kalau sudah rajin ke gereja, suka berdoa sama Tuhan, nggak akan punya masalah. Mereka punya masalah yang besar. Masalahnya adalah Elizabeth itu mandul, tidak punya anak. Pada zaman itu mandul dianggap sebagai aib. Mandul dianggap dosa oleh sebagian orang pada zaman itu. Orang akan meremehkan mereka karena mereka tidak punya anak. Karena itu di dalam ayat 25 ketika Tuhan mengabulkan doa mereka, Elizabeth berkata, "Inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku, dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang." Karena selama ini dia jadi cemoohan orang. Dalam arti begini, saudara boleh ke gereja, boleh jadi orang Kristen, tapi yang hidupmu tidak lepas dari masalah. Jangan berpikir kalau udah jadi orang Kristen jalan lancar, kalau dagang pasti untung, semuanya akan baik-baik. Belum tentu. Orang percaya akan menghadapi masalah. Orang tidak percaya juga akan menghadapi masalah. Bedanya apa? Orang tidak percaya menghadapi masalah dan berusaha menang dengan kekuatannya sendiri. Tapi orang yang percaya kepada Kristus menghadapi masalah dengan pertolongan dari Tuhan. Dan dengan Allah kita lakukan perbuatan gagah perkasa, karena dia sendiri yang akan menginjak-injak para lawan kita. Tapi hal yang indah yang saya temukan di sini, inilah ciri orang yang penuh dengan Roh Kudus. Walaupun mereka menghadapi masalah, tapi mereka tetap setia kepada Tuhan. Mereka tetap beribadah kepada Tuhan. Jangan kalau saudara lagi diberkati, lagi maju usahanya, engkau rajin ke gereja, tapi ketika ada masalah engkau lari tinggalkan Tuhan. Saudara sekalian, kita harus sadar, kita menyembah Tuhan karena cinta kepada Dia. Bukan sekedar karena berkat, bukan karena usahamu maju, tapi karena kita cinta sama Tuhan. Ada seorang pendeta sehabis ibadah menyalami jemaat di pintu luar gereja. "Shalom, sampai minggu depan, Tuhan memberkati, selamat hari Minggu." Tiba-tiba ada seorang pria wajahnya asing. Dia bilang, "Selamat datang Pak, Anda jemaat baru di tempat ini?" "Ah Pak Pendeta, masa lupa sama saya kan jemaat lama Pak." "Aduh maaf, mungkin jemaat kita terlalu banyak jadi saya agak lupa wajah Bapak. Ngomong-ngomong minggu lalu kebaktiankah di sini?" "Oh tidak Pak Pendeta, bulan lalu kebetulan juga tidak Pak." "Jadi kapan terakhir Anda ke gereja ini?" "Ya kira-kira 3 tahun yang lalu Pak."
Lama bener 3 tahun, kemana aja. Dulu saya kesini waktu lagi miskin Pak. Saya berdoa. Bapak juga pernah doakan saya, mungkin Bapak lupa. Dan akhirnya saya maju dalam usaha. Toko kecil jadi tambah besar, apalagi weekend. Waduh, itu langganannya banyak banget. Oh, jadi sejak itu Anda tidak ke gereja? Iya Pak, karena repot Pak. Oh, jadi Anda diberkati lupa sama sumbernya. Kira-kira semacam itu Pak. Tiba-tiba pendeta bilang, tapi ini kan hari Minggu. Kenapa Bapak bisa ke gereja sekarang? Oh, sudah bangkrut Pak. Karena itu saya ke gereja lagi katanya. Ini bukan ciri orang yang rohani, saudara-saudara. Tuhan mau kita menjadi orang yang setia dalam segala hal. Dan ciri yang lain yang saya temukan dari orang yang saleh seperti Elizabeth adalah pada saat dia hamil, Elizabeth bersyukur dan menyadari itu adalah perbuatan Allah. Dia tidak sombong dan meremehkan orang lain. Berbeda dengan Hagar. Ketika dia mendapatkan kehamilan yang kemudian punya anak Ismail, dia memandang rendah istri tuannya yaitu Sarah. Dan Tuhan tidak berkenan dengan sifat itu. Artinya, saudara miskin jangan minder karena engkau berharga di mata Tuhan. Engkau kaya, engkau diberkati Tuhan, engkau naik jabatan, engkau dipromosikan Tuhan. Tetap rendah hati karena itu hanyalah anugerah daripada Tuhan kepada kita. Yang luar biasa adalah Elizabeth ini bahkan mengakui keunggulan Maria, familinya yang lebih muda daripada dia. Karena ayat berikutnya berkata, Maria, ibu Yesus sebelum dia melahirkan, datang ke rumah Elizabeth. Dan kemudian Maria mendengar Elizabeth bilang begini, siapa aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku. Ini luar biasa loh saudara. Biasanya persaingan itu ada di antara adik kakak, ada di antara family-family. Emang aku kalah sama dia? Gua lebih kaya dari dia, gua lebih hebat dari dia. Dulu tuh ya, bapaknya kalau bukan aku yang bantu, mati mereka semuanya. Nih aku lebih hebat. Kita kadang-kadang suka bersaing itu bukan sama orang jauh, sama orang Afrika, sama orang Amerika. Nggak ada urusan, sama family dekat saudara. Tapi lihat, Elizabeth lebih tua. Elizabeth adalah keluarga imam. Maria adalah keluarga rakyat jelata. Bahkan suaminya hanyalah tukang kayu yang sederhana. Tetapi ketika Maria datang, dia bilang, siapa aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku. Karena ayat firman Tuhan berkata, ketika Maria masuk ke rumah itu dan menyampaikan salam Maria, Shalom Aleihim, Alkitab bilang Elizabeth penuh dengan Roh Kudus. Bahkan bayi yang ada di dalam kandungan Elizabeth melonjak kegirangan. Karena apa? Dia tahu bahwa yang datang adalah ibu Yesus, Sang Juru Selamat. Saya berdoa supaya kata-kata kita juga seperti kata-kata Bunda Maria. Ketika kita mengucapkan perkataan, orang penuh dengan Roh Kudus, orang penuh dengan sukacita. Banyak kali kita ngomong, orang penuh roh setan, saudara sekalian. Karena kata-kata kita penuh makian, umpatan dan sebagainya. Saya yakin orang yang penuh Roh Kudus, kata-katanya jadi berkat bagi orang lain. Janganlah orang Kristen kalau maki orang ngomong setan lu, babi lu, kecoa, tikus dan sebagainya. Harus dibuang kata-kata semacam itu. Ganti dengan kata-kata berkat supaya orang yang mendengarnya memperoleh kasih karunia. Orang yang hidup saleh adalah orang yang berbahagia dalam hidup ini. Minggu yang lalu saya ada di Surabaya, saudara-saudara. Ada pelayanan di gereja di sana dan beberapa persekutuan doa. Dan saya juga bersyukur karena minggu yang lalu itu kami kumpul keluarga. Keluarga ayah saya, keluarga Abraham kumpul. Ya hampir 100 orang. Ya, jadi kita kumpul sama-sama di sebuah restoran. Kebetulan papa dan mama saya ulang tahun pernikahan yang ke-59. Rencananya kalau Tuhan kasih umur panjang tahun depan yang ke-60 di Bandung. Jadi karena 59 banyak keluarga ayah saya tinggal di Surabaya. Dia yang datang ke sana ajak semuanya traktir makan, saudara-saudara saling cerita tentang kebaikan Tuhan. Saya bersyukur karena punya orang tua yang hidup saleh takut akan Tuhan. Ini adalah legacy, warisan berharga dalam kehidupan.
Kalau mereka bercerai pada pernikahan yang ke-25, ke-30, saya tidak bisa menyaksikan berkat Tuhan. Ketika minggu yang lalu mereka merayakan ulang tahun yang ke-59. Saya mau bilang, saudara, kalau engkau mau cerai, ingat ada anak, ada cucu, ada cicit. Legacy apa yang kita bisa berikan kepada mereka? Saya yakin masa depan kita patut menerima yang terbaik dari kita. Memiliki opa, oma, orang tua yang hidup saleh. Kita banyak dosa, kekurangan, kelemahan. Bahkan mungkin ada kesalahan besar yang kita pernah lakukan. Bertobat kepada Tuhan, minta diampuni, agar Tuhan memberikan perkara yang baru. Tapi saya mau katakan, saya sebagai anak, menantu, ada cucu, ada cicit yang hadir, bersyukur karena kami punya orang tua yang saleh, yang hidup takut akan Tuhan. Itu lebih daripada emas dan perak, karena dia memberikan teladan bagi kami. Ciri yang kedua dari orang yang penuh dengan Roh Kudus, orang yang diurapi oleh Roh Allah adalah bukan hanya keluarga yang hidup saleh, tapi keluarga yang melayani Tuhan. Ayat 8 dan 9, pada satu kali waktu tiba giliran rombongannya, Zakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan, sebab ketika diundi sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Saudara-saudara, Zakaria adalah imam, melayani, istrinya mendukung pelayanan suaminya. Sebab pelayanan seorang suami tidak akan berkembang kalau tidak ada pasangan yang mendukungnya. Alkitab juga bicara tentang Aquila dan Priscilla, teman perjalanan Paulus, sama-sama pembuat tenda, tent maker. Tapi di kemudian waktu Alkitab menulis Priscilla dan Aquila. Kenapa nama istri wanita disebut dulu? Pada zaman itu wanita kurang dihargai dibandingkan dengan pria. Karena rupanya istrinya lebih ngerti firman, lebih bisa mengajar, lebih jadi berkat bagi jemaat. Tetapi saudara-saudara, suaminya tidak perlu rendah diri, istrinya juga nggak perlu sombong. Karena suami tidak ditopang oleh istri, nggak akan berkembang maksimal. Istri tidak ditopang oleh suami, tidak akan berkembang maksimal. Setiap kita harus mengerti apa karunia yang Tuhan berikan kepada istri, kepada suami kita, dan kita mendukung maksimal sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Tugas dari Zakaria adalah menjadi imam yang berombongan untuk melayani di bait Allah. Biasanya mereka dibagi tim, dibagi shift. Kecuali biasanya pada 3 hari raya besar ini, Paskah, Pentakosta seperti hari ini, dan juga Pondok Daun, the Feast of Tabernacle. Seluruh imam keluar untuk melayani di bait Allah karena yang datang ke bait Allah sangat banyak sampai membludak. Tapi hari-hari biasa mereka dibagi rombongan-rombongan. Saya melihat sangat baik untuk kita bisa melayani Tuhan. Tapi melayani itu harus dalam rombongannya, harus dalam timnya, harus dalam shiftnya. Jangan kita mau menonjol sendiri dalam pelayanan. Kita harus punya teamwork. Jangan bilang pokoknya saya mau pelayanan karena saya yang paling hebat, karunia-Nya luar biasa. Nggak dipakai Tuhan yang model gitu. Teamwork itu sangat penting. Kelebihan saya menutupi kekurangan saudara, tapi kelebihan saudara menutupi kelemahan saya. Kalau engkau ingin punya anak yang melayani, jangan hanya dorong dia menjadi pemimpin pujian, menjadi singer, menjadi pemain musik, atau menjadi apapun. Tapi dorong dia terlebih dahulu masuk dalam satu komunitas, di mana dia bisa ngeblend bersama-sama dengan yang lain. Sama orang kaya, sama orang miskin, sama orang berpendidikan, sama orang yang kurang terpelajar. Supaya akhirnya dalam satu tim kita bisa melayani bersama-sama. Zakaria pada waktu itu mendapatkan giliran membakar ukupan, kemenyan di dalam ruang suci. Saudara tahu ada banyak imam bertugas di pelataran, tetapi dia kali itu mendapatkan kesempatan yang berharga. Bisa masuk ke ruangan suci, membakar kemenyan di mesbah ukupan, mesbah dupa. Sebagai tanda ada hadirat Allah selalu yang harus dinaikkan. Karena doa-doa kita kepada Tuhan menyebabkan hadirat Allah turun dalam hidup kita. Dan yang dahsyatnya pada saat dia melayani pelayanan dengan tulus,
dia berjumpa dengan malaikat Tuhan. Dan malaikat Tuhan membawa pesan, Zakaria, doamu telah didengar oleh Tuhan. Saya mau bilang, saudaraku, setialah melayani sesuai dengan talenta dan panggilan apapun yang Tuhan percayakan kepada saudara. Maka hidupmu akan jadi berkat bagi banyak orang. Saya bersyukur Pak Willy Yosef, Dr. Willy Yosef, sejak dari jadi bupati, saudara, sekarang adik beliau jadi bupati di sana. Dia bukan hanya mengatur pemerintahan daerah yang ada, tapi rindu supaya para hamba-hamba Tuhan khususnya di GKE mengalami kemajuan. Saya pernah diundang dalam satu seminar di Gedung Tambun Bungai, mungkin gedung paling besar ya di Palangkaraya. Dan seingat saya ada lebih dari 1.000 hamba Tuhan, aktivis gereja dari GKE, menerima sesi yang saya bawakan. Pertama kalau saya nggak salah tentang homiletika, ilmu berkhotbah. Yang kedua tentang manajemen gereja. Dan semua difasilitasi dari pemerintah. Dan ada Pak Willy di sana. Kalau tidak, berapa besar biayanya? Dari mana pendeta punya uang semacam itu? Kalau saudara punya jabatan, punya posisi, punya pengaruh, gunakan jabatanmu, posisimu, pengaruhmu untuk membawa banyak orang datang kepada Tuhan Yesus. Jangan sukses sendiri. Engkau harus menabur di ladang Tuhan. Karena itulah hidup yang berharga. Bukan hanya to take, mengambil dari dunia, tapi to give, memberikan hidup. Karena itulah yang berharga. Apa yang kita miliki akan kita tinggalkan waktu kita mati. Tapi apa yang kita tabur itu kita akan terima pahalanya di dalam kerajaan sorga. Dalam reuni keluarga kami minggu yang lalu di Surabaya, saya melihat saudara-saudara, 9 semuanya kumpul cukup lengkap. Ayah saya 9 bersaudara, beberapa sudah meninggal, tapi 5 orang jadi pendeta. Dan di generasi berikutnya, saya jadi pendeta. Ada yang menjadi pendeta berapa bulan lalu khotbah di sini, pendeta Gideon Rusli, itu sepupu saya dari Salatiga. Dia juga mengembalakan jemaat yang besar, mungkin gedung gerejanya salah satu terbesar di kota Salatiga, saudara. Dan ada yang di Bali, ada yang di tempat-tempat yang lain. Generasi berikutnya seperti Jessica dan beberapa liftingnya yang lain juga melayani Tuhan. Dan kalau kami kumpul dalam keluarga, kami bersyukur karena kami dipanggil oleh Tuhan untuk melayani. Dan kalau kami ingat-ingat, hitung-hitung, saya pelayanan di Bandung, ada yang di Tasik, ada yang di Jakarta, ada yang di Bali, ada yang di Jawa Tengah, ada yang di luar pulau dan sebagainya. Ribuan, puluhan ribu orang-orang yang sudah kami menangkan melalui keluarga kami untuk kerajaan sorga. Ribuan, mungkin lebih dari 10.000 orang yang sudah dibaptis dan menerima Yesus melalui pelayanan keluarga kami. Tapi kami tidak bisa sombong, karena orang pertama yang Tuhan pakai dalam keluarga untuk memenangkan kami adalah ibu dari nenek saya. Dia bertobat mendengar Injil di Pangkalan Bun di Kalimantan Tengah. Seorang misionaris datang ke sana. Suaminya marah, anak-anaknya gak suka. Tapi dia rajin ibadah, datang. Dia bersaksi. Walaupun dicela, diolok, dia bersaksi. Satu demi satu anggota keluarga kami dibaptis. Termasuk opa yang sudah lanjut usia, papahnya opa. Pernah dalam satu baptisan 14 orang keluarga kami, semuanya dibaptis menerima Yesus. Dan sekarang puluhan jadi hamba Tuhan, ribuan, mungkin lebih dari 10.000 yang menerima Yesus dibaptis. Dimenangkan oleh seorang nenek tua sederhana yang buta huruf. Saya mau bilang itu hidup yang paling berharga. Hidup yang simple. Tidak kaya raya, orang sederhana. Tapi keluarganya dimenangkan bagi Tuhan. Keluarganya dipanggil untuk melayani. Apa yang kita bisa banggakan? Oh, saya orang paling kaya, paling hebat. Nothing, semuanya. Nggak ada artinya. Tapi Tuhan, aku persembahkan keluargaku. Aku persembahkan jiwa-jiwa kepadamu. Terima kasih banyak orang mengenal Engkau melalui keluarga kami. Itulah orang yang penuh dengan Roh Kudus. Saudara, maukah saudara melayani Tuhan dalam keluarga? Saya tahu tidak setiap orang harus jadi pendeta
Tapi semua orang harus jadi pelita, jadi berkat. Kalau memang Tuhan tidak panggil saudara jadi pendeta, jangan dipaksakan. Tapi kalau memang ada yang dipanggil untuk menjadi hamba Tuhan, berikan hidupnya untuk Tuhan. Saya dulu gak mau jadi pendeta. Saya sudah diterima di sekolah yang bagus yang saya inginkan. Tapi Tuhan memanggil saya. Saya ambil kertas koran yang memuat nama saya. Saya berlutut dan berkata, Tuhan, aku sudah diterima. Tapi kalau engkau ingin panggil saya jadi hamba Tuhan, ini aku, utuslah aku. Hidup yang melayani adalah hidup yang penuh dengan sukacita. Tantangannya banyak dan besar. Tapi hidup itu bernilai, berarti. Bukan karena uang yang kita dapatkan. Ada sukacita melihat keluarga dipulihkan. Ada sukacita melihat orang bertobat. Di mana pelayanan harus dimulai? Dalam keluarga kita. Dalam keluarga. Ibu-ibu, engkau tidak harus jadi pengkhotbah dulu baru engkau bisa dipakai Tuhan. Layani keluargamu dengan baik. Saya bersyukur punya istri yang memperhatikan saya. Makan pagi, siang atau malam dia yang siapkan, saudara. Kadang dia yang masak, kadang dia pesan, tapi dia selalu prepare, siapkan. Saya tinggal makan. Saya bersyukur untuk hal itu. Pembantu bisa cuci baju, setrika, tapi setelah ditumpuk di keranjang, istri saya selalu bilang kepada pembantu siapapun yang bekerja di rumah kami, saya yang masukkan semuanya ke lemari Bapak, nggak boleh kamu. Jadi itu dilakukannya 34 tahun pernikahan kami, dia masukkan setiap hari. Di ruangan tidur kami ada meja, saya kadang suka ngetik, persiapkan khotbah di sana. Dan waktu lagi ngetik, konsentrasi gitu, saya haus. Saya minum, selalu ada 2 cangkir saudara-saudara. Yang selalu terisi air. Dan waktu saya minum, airnya hangat. Berarti baru disiapkan. Saya kadang-kadang gak sadar kapan isinya diisi. Tapi istri saya menyiapkan hal itu. Dia kadang berkhotbah dan sebagainya. Tapi buat saya, pelayanan dalam keluarga adalah pelayanan yang tak tergantikan. Kami punya kelemahan, kami bukan orang yang sempurna. Tapi pelayanan itu harus mulai dari keluarga. Malah saya pernah pikir gini, Tuhan kami ingin dapat umur panjang. Karena keluarga opa saya itu 80 lebih saudara. 83, 84 baru meninggal. Ada yang menjelang 90. Mama mertua kami 92 baru dipanggil pulang oleh Tuhan. Mestinya kami keluarga panjang umur. Jadi Tuhan, kalau boleh saya punya umur panjang untuk melayani lebih lama. Tapi saya pernah pikir gini, kalau dipanggil duluan mendingan saya duluan daripada istri saya. Ibu-ibu, jangan hanya sibuk di luar. Layani suamimu. Dengan air minum yang ada, dengan makanan yang ada, dengan pakaian, dengan rumah yang rapi. Saudara boleh pergi ke panti asuhan, panti jompo, nyuapin anak yang gak punya bapak dan sebagainya. Gak ada artinya kalau engkau tidak jadi berkat dalam keluarga. Mulai dari keluarga. Itu yang tidak dilihat orang lain. Saya belum pernah khotbah ini, saudara. Istri saya juga mungkin belum pernah mendengar hal ini. Tapi saya bersyukur. Karena itu pelayanan. Itu pelayanan. Jangan yang muluk-muluk, wah hebat ya ini dan sebagainya. Maukah kita melayani keluarga kita? Itu ciri orang yang penuh dengan Roh Kudus. Bukan hanya suaranya keras, teriaknya hebat, suaranya bagus, khotbahnya lantang. Mulai dari keluarga. Ciri yang ketiga dari keluarga yang diurapi Roh Kudus adalah keluarga yang berdoa. Ayat 13. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, jangan takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Saudara, keluarga yang penuh Roh Kudus itu berdoa, mengandalkan Tuhan, percaya bahwa rencana Tuhan dan waktu yang terbaik itu berasal dari Tuhan. Zakaria sudah tua, tapi waktu dia melayani dengan tulus, malaikat datang kepada dia. Saya percaya perkara supranatural kadang-kadang menyeruak dalam hidup kita tanpa kita pernah duga hal itu akan terjadi.
Saya berapa hari lalu mendengar di televisi, saudara, ada seorang artis Indonesia main film horor supaya dia lebih menghayati, katanya minta dibuka indera-inderanya supaya bisa melihat setan dan sebagainya, supaya lebih menghayati. Saya nggak mau seperti itu. Saya ingin melihat Tuhan dan kemuliaannya. Dan kadang-kadang waktu hati kita melayani dengan tulus, Dia bisa menghadirkan diri dan membawa pesan ilahi. Zakaria, doamu telah dikabulkan oleh Tuhan. Oh, betapa bahagianya kalau Tuhan menyampaikan hari ini, saudara yang sedang sakit dan belum sembuh, engkau yang sedang punya masalah keluarga, engkau yang punya hutang dan belum bisa terlunasi. Pada waktu hari ini engkau berdoa dan Tuhan berbisik di telinga hatimu, anakku, hari ini aku mengabulkan doamu. Itu segala-galanya, saudara. Tuhan berpihak pada kita. Dan itu terjadi waktu kita berdoa dengan segenap hati. Tahukah saudara, Zakaria itu artinya Tuhan telah mengingat. Dan saya mau bilang, Tuhan mengingat pergumulanmu. Tuhan mengingat engkau pernah berdoa dan menangis dan bercucuran air mata. Tuhan tidak melupakan saudara. Tuhan mengingat engkau. Hari ini waktu engkau beribadah dengan segenap hati, Tuhan melihat engkau yang datang kepadanya dengan hati yang hancur. Dia akan mengabulkan doamu, saudaraku. Zakaria, doamu telah dikabulkan oleh Tuhan. Mungkin saudara sudah berdoa lama, berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun, tapi tetap tekun. Jangan padamkan imanmu, pengharapanmu. Doamu dikabulkan oleh Tuhan. Kerinduanmu akan menjadi kenyataan. Siapa yang rindu doa kita dikabulkan oleh Tuhan, berikan kemuliaan untuk Tuhan. Karena Dia Allah yang sangat baik. Dia Bapa yang selalu mendengar apa yang diucapkan anaknya. Tapi kalau kita minta harus percaya. Sebab Zakaria rupanya setelah doa, namun karena sudah cukup lama, udah tua, udah mati pucuk, istrinya udah tua juga seperti Abraham dan Sarah. Dia bilang, mana bisa, kita udah tua. Dan malaikat bilang, karena kamu gak percaya, kamu bisu 9 bulan. Kamu baru bisa ngomong ketika nanti anakmu lahir. Saya mau bilang, ketidakpercayaan mengundang hukuman Tuhan. Kepercayaan, iman mendatangkan mujizat daripada Tuhan. Mari kita beriman kepada Tuhan. Karena di dalam iman kita akan mengalami pertolongan yang luar biasa. Dan saya juga melihat bahwa keluarga ini keluarga yang taat. Karena ketika anaknya lahir, tetangga bilang, kasih nama Zakaria seperti nama bapaknya. Tapi Elizabeth bilang enggak, namanya adalah Yohanes. Tetangga bilang enggak ada keluargamu yang punya nama Yohanes, enggak cocok. Udah tanya sama bapaknya, bapaknya mengambil batu tulis, dia tulis Yohanes. Dan ketika dia nulis taat seperti yang malaikat bilang, sejak saat itu dia mulai berbicara. Saya percaya ketaatan akan mendatangkan mujizat dan berkat di dalam kehidupan. Mari kita belajar taat. Orang boleh ngomong ini, usul ini dan sebagainya. Good idea, but not God's idea. Idenya Tuhan harus lebih bagus dari idenya manusia. Dan ketika dia bilang, aku taat idenya Tuhan, mujizat dia alami. Dia berbicara lagi. Sama seperti Zakaria dikabulkan doanya oleh Tuhan. Mari kita berdoa dan percaya bagi Allah tidak ada yang mustahil. Musa berdoa, laut beraur terbelah menjadi 2. Elia berdoa, api turun dari sorga. Daniel berdoa, mulut singa menjadi terkatup. Yesus berdoa, 5 roti 2 ikan mengenyangkan 5.000 orang. Lazarus yang mati dibangkitkan. Kalau hari ini dalam rumah Tuhan engkau berdoa dari dasar hatimu yang terdalam, Tuhan masih ada. Tuhan masih sanggup mendengarkan doa saudara. Berdoalah saudaraku. Doa menghubungkan kita yang terbatas dengan kuasa yang tanpa batas. Dan jadikan doa sebagai habit dalam hidup kita. Saya punya opa, papa dari ayah saya. Seorang pendoa luar biasa. Apapun yang dia kerjakan, dia lakukan. Kalau jam berdentang di rumah kami,
Kadang pada masa tua dia ikut tinggal di rumah papa saya, jadi saya tahu kehidupannya. Jam 6 pagi. Dia akan tinggalkan semua kegiatannya, dia berdoa kira-kira 15-20 menit. Dan saya selalu tahu karena dia gak pernah doa dengan tertutup mulutnya. Dia selalu berdoa dengan bersuara, nyanyi satu lagu, menyembah Tuhan, lalu berdoa untuk 9 anaknya, 9 menantunya, dan 20 lebih kalau gak salah cucu-cucunya waktu itu. Dan di antara nama-nama cucunya, nama saya juga disebut. Saya lagi nakal-nakalnya, saudara sekalian. Saya lagi bandel-bandelnya. Tiap hari didoakan oleh opa saya. Jadi anak yang berguna, jadi hamba Tuhan. Nggak kuat saudara, tiap hari didoakan. Sampai jadi hamba Tuhan. Jam 6, jam 9, jam 12, jam 3 sore, jam 6 sore, jam 9 malam. Selalu dia punya ritual doa di hadapan Tuhan. Kalau ada orang sangat terpesona dengan hamba Tuhan, dengan karunia nubuatan, dengan hebat dipakai Tuhan. Saya biasa-biasa aja. Karena di rumah kami, saya punya pendoa syafaat yang hebat, saudara-saudara. Saya belum pernah lihat ada orang yang punya ketekunan doa seperti itu. Dan kalau keluarga kami dipakai Tuhan, itu karena ada orang yang mendoakannya. Ada orang yang menaburnya. Sukses itu enggak ujuk-ujuk jadi, enggak saudara. Ada benih yang telah ditabur oleh para pendahulu kita. Maukah engkau menjadi keluarga yang berdoa? Doa luar biasa. Zakaria dan Elizabeth berdoa. Mereka punya anak pada masa tua. Berapa bulan lalu saya dan istri ada di Jakarta dengan anak kami yang kecil. Makan di Plaza Indonesia. Dan setelah selesai makan, jalan-jalan sedikit. Ya lihat-lihat saudara supaya perut gak terlalu buncit begitu. Lalu kami belok ke kanan ke salah satu lorong pertokoan yang ada. Ada orang panggil nama saya, Rubin katanya. Saya noleh, siapa ya, saya agak lupa. Oh rupanya ini keluarga dari Tasik saudara-saudara. Sudah lama pindah ke Jakarta. Saya anaknya ini, oh iya. Gimana sekarang, tinggal di mana, apa kabar? Sudah berapa lama menikah, anak berapa? Dia bilang saya belum punya anak Pak. Udah berapa tahun menikah, 7 tahun. Roh Kudus menggerakkan saya di pertokoan itu. Saya bilang mau gak saya doakan kamu saat ini? Di mana? Ya di sini. Saudara-saudara, saya bilang oh ya mau. Jadi kami berdoa, saya tumpang tangan, saya bersuara dengan lantang. Saya gak peduli orang lalu lalang. Mereka gak kenal saya juga gak kenal mereka. Pokoknya saya doa, saudara. Ada hadirat Tuhan di sana. Anak saya foto. Saya berdoa supaya Tuhan menganugerahkan keturunan kepada mereka. Amin, selesai bulan depan. Rupanya orang itu cari-cari WA saya. Dia dapat, dia bilang, saya WA hanya ingin mengucapkan terima kasih. Karena beberapa saat setelah kita ketemu gak sengaja di sana. Saya pergi ke dokter. Dan istri saya dinyatakan hamil. Saya berdoa supaya ini akan menjadi anak yang lahir dengan baik, dengan lancar oleh anugerah Tuhan. Kalau saya lewatnya ke kiri gak ketemu tuh saudara sekalian. Kalau saya langsung, kita jalan juga gak lama, paling 5-10 menit saudara. Kalau saya bilang ayo pulang yuk, udah ngantuk, gak ketemu. Ada peristiwa yang tampaknya kebetulan, tapi ada perjumpaan ilahi yang Tuhan bisa lakukan. Dan kalau engkau mempercayai hal itu, mujizat masih terjadi saat ini. 2 bulan lalu saya melayani di gereja yang kita gembalakan di Jakarta. Dan seorang pengurus ngajak saya makan siang. Saya dan istri, dia dengan istrinya ngobrol-ngobrol. Dan dia sharing gini, Pak, masa pandemi ini masa yang sangat berat. Saya punya utang besar Pak. Karena dia itu saudara biasa utang ke pabrik kain. Jadi dia pinjam, ambil kain, 3-4 bulan baru bayar. Dia jualnya juga sama saudara ya. Jadi dia ambil kain itu dia jual 3-4 bulan baru orang bayar.
Sampai satu kali orang pabrik bilang, kamu mestinya satu kali bisa beli kontan, jualnya juga kontan. Ah, mana bisa katanya. Saya dari dulu juga ngutang. Lagi pandemi, benar-benar terjadi. Karena pabrik itu nggak kasih utangan. Kalau mau beli cash, dia nggak sanggup. Karena barang sulit untuk dia lepas di lapangan. Orang maunya ngutang. Jadi dia bilang, saya stres Pak, saya nggak bisa ambil barang, kain-kain numpuk, kalau nggak salah ratusan ton, saudara. Kain-kain numpuk, dan saya nggak bisa jual karena semua mau utang sama saya. Dalam masa pandemi saya hampir gila. Kepala seperti mau pecah. Saya pernah dengar satu kali, walaupun dia tidak cerita kemarin, satu kali dia bawa mobil, berhenti di depan sebuah pertokoan, nggak bisa tidur. Dia buka pintu, buka kaca jendela, dia tidur di situ, saudara. Karena gelisah dalam rumah. Saya stres Pak. Saya asalnya mau jual obral habis-habisan. Udahlah nggak apa-apa, jual rugi. Tapi seperti ada tuntunan Tuhan, tahan. Tahan. Jadi saya pikir asal saya bisa makanlah sama anak, saya coba tahan. Akhirnya kondisi COVID sudah agak sedikit membaik, dia mulai bisa lepas kain itu di pasaran. Nggak lagi diutangkan cash. Dia bilang, saya belinya cash, kamu juga harus bayar cash. Akhirnya harganya mencapai harga normal seperti apa yang ada. Dan dia bilang, itu kain-kain yang numpuk di gudang-gudangnya, banyak sekali gudangnya saudara, habis semua. Dan dalam masa pandemi, utang saya 100 miliar lunas oleh anugerah Tuhan. Saya sampai bilang, gimana kamu bisa punya utang 100 M itu, kamu gak pernah ngomong. Karena orangnya humoris, ketemu saya ketawa-ketawa dan sebagainya. 100 M, pantesan kepala mau pecah. Iya Pak, saya gak pernah duga, lagi pandemi semua orang terperosok, saya bisa lunasi hutang, Tuhan baik banget sama saya. Lalu istrinya bilang, Pak, Bapak tahu nggak? Sekarang hobi suami saya apa? Beli-beli rumah di samping rumah kita. Ada 6 Pak yang dia sudah beli. Wah banyak amat, mau dijadiin apa? Tuhan bisa angkat pada waktunya. Kalau Tuhan tutup pintu berkat untuk saudara, tidak akan ada orang yang bisa membukanya. Tapi kalau Tuhan buka pintu berkat hari ini untuk saudara, tidak akan ada orang yang bisa menutupnya. Dalam nama Tuhan Yesus, terbukalah pintu berkat untukmu. Terima berkat, terima mujizat, terima pertolongan Tuhan, terima jawaban doa. Percaya masih ada mujizat bagi orang yang beriman. Koordinator ibadah kami bilang, Bapak tahu nggak? Tiap tahun kan kita bikin agenda pembacaan Alkitab setiap tahun, Kejadian sampai Wahyu. Dia udah ikut Pak. Dia terima sertifikat tiap kali tahun, Kejadian sampai Wahyu selesai kita kasih sertifikat dari gereja. Dia sudah 7 kali baca Alkitab, perjanjian lama, perjanjian baru. Dan orang itu bilang, itulah kekuatan saya ketika saya mengalami beban yang begitu berat. Ada firman yang menguatkan. Ada doa yang dipanjatkan. Saudara mau mengalami mujizat? 100 M. Baca Alkitab. Baca Alkitab sekali aja nggak beres. Mau mujizat 100 M gimana? Doa, baca firman. Saya tahu pengalaman kita berbeda. Tapi ketika dasarnya doa dan firman, kekuatan ilahi mengalir. Yang terakhir, yang keempat, keluarga yang diurapi Roh Kudus, cirinya adalah keluarga yang melahirkan keturunan ilahi. Ayat 15, sebab ia akan besar di hadapan Tuhan dan tidak akan minum anggur atau minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Yohanes besar di hadapan Tuhan. Inilah ciri keluarga yang penuh Roh Kudus, melahirkan keturunan ilahi. Saudaraku, kalau engkau punya anak, doakan bukan hanya besar di hadapan manusia, hebat di depan dunia, tapi besar di hadapan Tuhan. Yohanes itu orang biasa. Dia orang sederhana, pakaiannya bulu unta, makan belalang.
saudara-saudara, tapi dia adalah orang besar di hadapan Tuhan. Yesus bilang, di antara semua manusia yang pernah dilahirkan dari seorang wanita, tidak ada yang lebih hebat dari Yohanes Pembaptis. Walaupun matinya memperhatinkan, dipancung kepalanya, dibawa sebagai hadiah Herodes untuk istrinya Herodias atas permintaan anaknya Salome. Kelihatannya menyedihkan, tapi di hadapan Tuhan dia orang besar, dia orang hebat. Kalau engkau punya anak, jangan hanya sekolahkan di sekolah unggulan, dikasih les macam-macam, hebat, guru terbagus, sekolah terbagus, bagus. Tapi didik anakmu takut akan Tuhan. Kalau enggak dia makan hati loh saudara. Jadi orang yang rindu, anakku harus besar di hadapan Tuhan. Bukan hanya sukses di hadapan manusia, dia harus jadi besar di hadapan Tuhan. Dia mengenal Tuhan, dia dipakai oleh Tuhan. Seperti Yohanes, tidak minum anggur, penuh Roh Kudus, membuat umat Tuhan berbalik kepada dia. Dan dialah yang memperkenalkan Yesus kepada orang banyak. Saudara tahu kenapa Tuhan tidak segera mengabulkan doa Zakaria dan Elizabeth supaya mereka punya anak? Karena ternyata anak ini akan menjadi full rider, pendahulu dari Yesus. Sehingga ketika Yesus akan muncul, Yohanes yang memperkenalkan, inilah anak domba Allah yang mengangkut dosa seisi dunia. Jadi dia mesti lahir agak sejaman dengan Yesus. Hanya beda mungkin selisih setengah tahun. Enggak 10 tahun, 20 tahun lebih awal dari dia. Pikiran kita terbatas, tapi waktu Tuhan yang terbaik. Dan yang muncul adalah seorang anak yang bilang, percaya kepada Yesus. Dia anak domba Allah yang mengaku dosa seisi dunia. Orang-orang mengenal Yesus karena pertama kali yang mengintroduce, memperkenalkan adalah Yohanes Pembaptis. Saya berdoa kalau kita punya keturunan adalah orang-orang yang bisa membawa temannya, keluarganya, familinya, orang banyak datang kepada Yesus. Karena umur kita cuma 70-80 tahun, setelah itu mati. Tapi kalau kita mengenal Yesus, ada hidup kekal selama-lamanya di dalam kerajaan sorga. Sifat seorang anak dibentuk dari nilai-nilai dan keteladanan yang ditanamkan orang tuanya. Karena itu didiklah seorang anak muda menurut jalan yang patut baginya. Maka pada masa tuanya pun dia tidak akan menyimpang dari jalan itu. Kata Amsal 22 ayat yang ke-6. Bukan hanya punya anak yang sukses, tapi anak yang takut akan Tuhan. Itu yang harus menjadi doa saudara. Di Amerika pernah ada seorang pendeta, punya 5 anak, 5-5-nya jadi pendeta. Satu kali bapak pendeta dan 5 anak pendeta sedang ada dalam rumah yang sama. Kebetulan mereka lagi kumpul. Ada seorang tetangganya orang Kristen mampir. Weh, ada 6 pendeta di sini. Luar biasa. Lalu dia tanya, ngomong-ngomong, siapa pendeta yang paling hebat di rumah ini? Dan semua tangan menunjuk pada satu orang. Dan itu adalah ibu mereka, mama mereka. Dia adalah pendeta terhebat di rumah kami. Oh, mama kamu gak pernah saya dengar khotbah? Oh, dia tidak berkhotbah di mimbar. Tapi dia berkhotbah dengan makanan yang dia siapkan. Dia berkhotbah dengan pakaian yang bersih yang dia bersihkan untuk kami. Dia setrika untuk kami. Dia adalah mama yang selalu siap dengan nasihat dan kasihnya. Memang kami jadi 6 pendeta. Tapi mama kami adalah pendeta terbaik di rumah ini. Itulah pelayanan sejati. Itulah artinya dipimpin oleh Roh Kudus. Dampaknya luar biasa kepada generasi berikutnya. Saya pernah membaca keturunan seorang ateis bernama Mac Jukes menikah dengan Aida Teik, orang yang tidak kenal Tuhan. Dan setelah ratusan tahun diteliti daftar keturunannya, 440 orang suka berpesta pora, 310 orang jadi gepeng, gelandangan dan pengemis, 190 orang jadi pelacur, 130 orang jadi narapidana, 100 orang jadi pecandu alkohol, 60 orang suka mencuri, 55 orang korban pelecehan seksual, 7 orang jadi pembunuh. Sejaman dengan dia, hidup seorang hamba Tuhan namanya Jonathan Edward. Dia menikah dengan seorang wanita saleh yang bernama Sarah Edward. Setelah ratusan tahun diteliti daftar keturunannya, 440 orang jadi pendeta, misionaris dan teolog, 310 orang jadi pengacara, 60 orang jadi dokter, 60 orang jadi penulis buku, 30 orang jadi hakim, 14 orang jadi rektor universitas, 3 orang jadi anggota Kongres Amerika, 1 orang jadi wakil presiden Amerika.
Generasi semacam apakah yang saudara harapkan muncul dari pohon kehidupan keluarga kita? Hiduplah takut akan Tuhan. Kalau keluarga kita mau dikuasai Roh Kudus, kita akan punya keturunan seperti Jonathan Edward. Kalau kita mengikuti hawa nafsu duniawi, engkau boleh sukses, hebat dan sebagainya. Generasi berikutnya akan hancur, saudara. Ini legacy yang kita bisa berikan dalam keluarga kita. Hidup takut akan Tuhan. Saya mau tutup dengan ini. Kalau ada di antara saudara yang sudah punya anak, bahkan cucu. Pada hari Pentakosta ini, hari pencurahan Roh Kudus. Apakah ada di antara saudara yang mau berjanji begini kepada Tuhan? Tuhan, aku persembahkan salah satu dari anakku atau cucuku untuk menjadi hamba Tuhan. Aku tahu tidak semua orang terpanggil jadi pendeta, tapi kalau engkau mau panggil, aku rela Tuhan. Jadikan dia hambamu. Waktu saya masih kecil, saya tidak tahu hal ini. Orang tua saya cerita, anak bayi kadang harus dijemur supaya nggak kuning kulitnya katanya. Waktu dijemur, ayah saya suka mengangkat saya yang masih kecil. Dia bilang, Tuhan, aku persembahkan dia menjadi hambamu. Jadi hamba Tuhan. Saya nggak tahu, saudara. Tapi ayah saya berdoa, ibu saya berdoa untuk hal itu. Istri saya 9 bersaudara. Ayahnya pengusaha. Tidak ada di antara keluarga yang jadi pendeta. Tapi satu kali Tuhan panggil istri saya untuk masuk sekolah Alkitab untuk jadi hamba Tuhan. Dia ngomong sama mamanya, aduh kamu mesti tanya sama papa. Tapi kalau mama sih setuju, karena tanpa ada orang tahu, mama pernah doa, Tuhan salah satu anakku dari 9 ini, kalau bisa ada satu jadi hamba Tuhan. Doa seorang ayah dan ibu yang sungguh-sungguh itu didengar loh oleh Tuhan. Mungkin anakmu cucumu gak tahu. Tapi kalau hari Pentakosta ini engkau bernasar mempersembahkan, bukan korban bakaran, tapi salah satu anggota keluargamu, pakai dia untuk besar di hadapan Tuhan. Doamu akan dikabulkan oleh Tuhan. Saya dipercaya menjadi ketua sinode, salah satu sinode terbesar di Indonesia sekarang. 6.600 gereja lokal di 27 negara, 3 juta lebih anggota jemaat di seluruh dunia. Ada di 5 benua, Asia, Amerika, Eropa, Australia, Afrika. Jangan tanya, kok hebat ya bisa begitu. Tanya siapa yang melahirkannya. Tanya kenapa saya bisa seperti ini. Karena kita gak lahir dari batu, saudara. Kita dilahirkan oleh orang tua. Dan ada sesuatu yang telah ditabur oleh orang tua. Dan kita menerima anugerah Tuhan daripada itu. Maukah saudara membenahi diri? Jangan hanya cari kejar sukses. Aku rindu keluargaku. Generasi yang berikutnya jadi saleh, hidup takut akan Tuhan, besar di hadapan Tuhan, melayani Tuhan untuk kemuliaan namamu. Kalau hari ini engkau berjanji kepada Tuhan, saya percaya Tuhan mendengar. Tuhan, kalau engkau mau salah satu anakku jadi hambamu, aku tidak akan menahannya. Dan aku tidak berikan yang paling bodoh, aku berikan yang terbaik. Karena jika engkau adalah Tuhan, engkau layak menerima yang terbaik dari hidupku. Kalau itu doa saudara, ucapkan hari ini. Roh Kudus akan hadir dan membawa keluargamu menjadi keluarga yang dipakai Tuhan secara luar biasa. Saya undang semua jemaat untuk bangkit berdiri. Kita angkat pujian ini sebagai bentuk doa kita buat negara kita tercinta, Indonesia. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku, genapi Tuhan firman-Mu atas diriku. Mari sama-sama katakan.
Indonesia bagi kemuliaan Tuhan. Mari sama-sama katakan. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Melihat kemuliaan-Mu, hatiku rindu. Melihat curahan kuasa-Mu, tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta. Amin. Negeriku Indonesia, ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Tak pernah berhenti kami berdoa untuk negeri kami yang tercinta, Republik Indonesia. Tuhan, pagi ini kami bersekutu bersehati berdoa untuk curahan-Mu atas Indonesia. Tuhan, jagai secara politik, ekonomi, sosial, budaya. Kami berdoa dalam nama Yesus. Kekuasaan presiden sampai dengan Februari Tuhan jaga. Dan kami percaya ada iklim yang membaik dalam tengah ekonomi, dalam tengah krisis. Kami percaya kami ada untuk Indonesia dan kami berdiri untuk Indonesia. Ketika anak-anak Tuhan berdiri untuk berdoa bersyafaat bagi negeri, kami percaya tidak hanya tahun ini, bahkan sampai ke depan sesudah pemilu, Tuhan tetap pelihara Indonesia, menghasilkan tambang yang baik, menghasilkan hasil perkebunan yang baik. Dan kami percaya Indonesia akan menjadi negara yang besar dan negara yang maju. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami berdoa juga bagi pemimpin rohani kami, Pak Julius Ishak, Pak Rupin Adi, dan Pak Suito. Di mana ketika hamba-Mu tutup bungkus dengan kuat kuasa-Mu, sehingga ketika hamba-Mu boleh memimpin kami menjadi jemaat-jemaat yang mengerti kebenaran firman, berjalan hati-hati sesuai dengan firman, dan mengandalkan Tuhan, karena kami percaya penyertaan Tuhan ada setiap kami. Dan kami berdoa Tuhan, kalau ada jemaat yang masih mengalami sakit penyakit, kami berdoa dalam nama Yesus, ada kesembuhan ilahi pagi ini, sehingga hamba anak-anak-Mu yang mengalami sakit penyakit boleh melihat mujizat Tuhan masih terjadi. Kalau ada yang keterpurukan dalam ekonomi, hamba berdoa dalam nama Yesus, Tuhan, Kaulah Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan secara berlimpah-limpah, sehingga setiap jemaat-Mu yang mengalami kesulitan ekonomi, kami percaya boleh dilepaskan dan boleh diberkati secara berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau sebentar kami akan berpisah satu sama lain,
Kiranya berkat Tuhan menyertai kami. Angkat tangan saudara, siapkan hati saudara. Tuhan memberkati hidupmu. Tuhan menghadapkan wajahnya dan menyinari wajahnya dengan kemuliaan daripada Tuhan. Karena kecintaan Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai hidup saudara mulai pagi hari ini sampai dengan Maranatha. Mari yang percaya dan diberkati Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu. Tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu. Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Demikian ibadah kita pada hari ini. Sampai jumpa di ibadah minggu depan dan Tuhan Yesus memberkati.